Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah komputer bisnis di pertemuan keempat, dan hari ini kita memasuki pertemuan keempat tentang Microsoft Word untuk tes atau latihan yang kedua, ya, di mana Microsoft Word yang kedua ini kita akan membuat alat pemasaran dalam bisnis. Salah satu alat pemasarannya adalah membuat brosur. Nah, jadi bagaimana membuat brosur dengan menggunakan Microsoft Word itu juga bisa dilakukan dengan kreativitas kita, ya, melibatkan atau dengan mempergunakan Microsoft Word dan kemudian gambar-gambar yang menunjang atau yang sesuai dengan bisnis kita. Nah, hari ini Bapak akan contohkan bagaimana membuat poster atau brosur atau flyer menggunakan Microsoft Word dan nanti di-save menjadi PDF, ya, format PDF. Lalu dari format PDF kita bisa bagikan, selain juga kita bisa menggunakan atau merubah formatnya jadi JPEG atau dan yang lainnya, ya, menggunakan media internet gitu. Baik, kurang lebih yang akan dicontohkan adalah brosur yang seperti ini. Apabila kita melihat brosur yang terlihat di gambar ini, saudara di sini bisa membedah dari brosurnya, ya. Yang pertama ada gambar. Nah, gambar ini gambar biasa yang Bapak download dari internet, lalu kemudian ditempatkan, ya, di tempat yang sesuai dengan keinginan kita. Lalu kemudian juga ada gambar di bawahnya berkaitan dengan produk-produk yang akan kita tawarkan. Berikutnya juga ada nama atau merek dari perusahaan kita atau jasa yang akan kita provide terhadap calon customer. Di atasnya ada logo dan juga nama perusahaan, ya. Ini bisa digunakan oleh saudara untuk menulis logo dan nama perusahaan. Lalu di produknya ada di bagian tengah brosur ini, ya, ini kriteria-kriterianya bisa kita ambil dari internet, di media internet. Ini berkaitan dengan konsultan sosial media marketing, maka sasarannya untuk people ada usia segini, kemudian konten dan strateginya, ya, ada dari e-commerce, organic, influencer sampai search engine operation, ya. Kemudian diskon 50%, ini bagaimana kita membuat gimmick-gimmick pemasaran sehingga terjadi ketertarikan atau ini, ya, minat gitu, ya, minat untuk mencoba dari calon customer atau calon klien. Kemudian informasi lebih lanjut nanti diisi oleh nama dan NIM, kemudian nomor telepon dan alamatnya. Nah, untuk nilai keaktifan pada hari ini walaupun melalui video online tetap akan dilaksanakan. Jadi saudara-saudara atau teman-teman sekalian, bagi yang sudah mengerjakan bisa langsung mengirimkan hasilnya ke kontak person Bapak yang dimiliki oleh ketua kelas, ya. Baik, kita akan langsung praktekkan. Sambil Bapak praktek, saudara boleh sambil mencoba di rumah sehingga nanti pada saat jam selesai jam 6 bisa langsung mengumpulkan ke kontak pribadi Bapak. Oke. Baik, tahap yang pertama kita seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal, kita harus menyiapkan gambarnya, ya. Cukup 3, tapi kalau mau lebih juga silahkan. Kebetulan 3-nya sudah ambil dari yang lalu juga boleh, ya, atau diambil dari yang ini juga bisa, ya. Ambil dari yang baru, ya. Untuk kita menyisipkan image, kita bisa copy paste dari folder ke filenya atau melalui insert, ya. Oke, melalui insert, lalu kemudian picture, lalu kemudian kita pilih folder yang dimana sebagai sarana penyimpanan gambar tersebut ada di ngejar. Ini dia. Oke, sepertinya walaupun nanti hasilnya sama saja, ya. Baik, setelah itu
kita akan sesuaikan dengan keinginan kita, ya, bentuk ukurannya. Lalu untuk formatnya kita pindah menjadi in front of text. Ini gunanya untuk kita bisa memudahkan posisi dari gambar tersebut, ya, posisi dari gambar tersebut. Kita lebih besarkan lagi. Oke, kita berikutnya akan ambil garis lurus seperti ini di belakang yang warna biru. Kita akan gunakan insert shape ini, ya, kita kecilkan, lalu kita buat seperti ini, lalu kita putar, kemudian kita sesuaikan besarannya, ya. Namun dibuat seperti ini pun sangat boleh dilakukan, ya, buat lebih berbeda begitu. Silahkan. Ini kita kalau sudah, kita klik kanan dan send to back seperti ini. Atau mau dibuat lebih presisi seperti yang dicontoh, kita harus gunakan dulu ukurannya yang tepat, ya, ukuran yang tepat sehingga kita bisa merubahnya dengan baik. Kita lihat contohnya. Oke, seperti ini cukup. Kalau sudah, kita perbesar, kita klik kanan dan kita send to back. Oke, kalau sudah, berikutnya adalah kita mengambil gambar yang terkait dengan gambar yang kita butuhkan. Kita pilih ukuran yang paling besar. Kita cek formatnya, JPG dan WebP. Kita cari Instagram yang JPG, ya.
Sudah, kita akan menyisipkan gambar pada halaman brosur yang sedang kita kerjakan. Ketika masuk tadi dia ada di belakang image dan shape-nya, lalu kita perbaiki dan kita sudah mendapatkannya. Di sini kita sudah merubah formatnya. Lalu kemudian kita akan buat bentuk yang segitiga ketupat seperti ini ya, segi 4. Lalu juga sama dan diberikan bayangannya. Caranya dengan crop, kemudian crop to shape-nya. Pilih yang seperti ini. Lalu untuk scale-nya, untuk rasio 1:1. Seperti ini. Untuk lebih jelasnya atau lebih detailnya kita bisa buatkan lebih sesuai. Seperti ini. Baik, Bapak lanjutkan. Ini sudah presisi, kita bisa atur lebih ke bawah. Oke, jadi sudah sesuai dan kita bisa atur lebih besar ya. Kita bisa tekan shift. Oke, apabila perlu di crop untuk gambar, kita bisa tambahkan crop di sini. Lalu kita luruskan dan ya sudah rapi. Lalu kita beri bayangan yang warna putih. Kita bisa gunakan shape. Kemudian kita pilih ketupat yang sama. Lalu kemudian untuk shape outline-nya kita biarkan berwarna biru. Untuk fill-nya kita nolkan. Lalu untuk ukurannya kita bisa mengambil ukuran dari yang gambar sebelumnya 9,3. Kita format dan kita sesuaikan 9,3. Ini juga sama 9,3. Lalu kita klik kanan dan formatnya juga kita pindah ke in front of text. Lalu kita berikan di depannya dan kita berikan outline warna putih. Oke. Nah, karena warna putih nanti tidak terlihat di backgroundnya, jadi background kita bisa atur warnanya. Page color. Oke, misalkan kita pilih abu-abu seperti ini. Yang sebelumnya lebih muda ya warna abu-abunya.
Lalu kemudian kita tambahkan juga di sini untuk warna seperti ini ya. Berikutnya kita tambahkan gambar yang kedua. Untuk gambar kedua kita bisa kembali ke insert, kemudian picture, kemudian kita klik kanan, lalu format, kita pilih in front of text, lalu kita kecilkan dan kita crop dengan shape-nya belah ketupat sama, kemudian rasionya 1:1, kemudian kita bisa tempatkan misalkan di sini, lalu kita bisa duplicate sebetulnya untuk membuat yang garis tersebut. Lalu untuk formatnya kita bisa gunakan format picture ya. Ini kita bisa duplicate, ukurannya kita samakan 6,43. Baik, setelah ini kita bisa satukan seperti ini ya. Baik, sudah dibuat untuk tampilan awalnya. Lalu kita akan berikan tampilan yang di bawahnya ya, ada satu garis shape dan keduanya adalah segi 4 ini. Jadi ini temanya segi 4 ya. Kita tambah lagi insert, lalu shape, lalu sampai ke ujung, besar sedikit, lakukan supaya rapi. Oke, kalau sudah, kita cek kembali, kemudian kita kalau untuk mau memberi warna juga sangat diperbolehkan, misalkan ambil biru seperti itu. Sip. Filenya diganti dengan warna ini. Baik, kalau sudah atau mau lebih tebal juga tidak apa-apa ya, yang lebih biru misalkan seperti ini. Supaya nanti tulisannya berwarna putih masih tetap terlihat. Tadi Bapak hilangkan outline-nya sehingga lebih rapi seperti ini. Kemudian untuk di garis atau di bagian bawah kita tuliskan informasi lebih lanjut dapat menghubungi begitu dengan cara insert, kemudian save dan page. Sini ya. Informasi dapat menghubungi pada nomor. Oke. Untuk informasi lebih lanjut ya, dapat menghubungi pada nomor. Oke,
Sini tulis nama, jangan lupa NIM. Nah, ini karena jaraknya terlalu lebar, kita format dulu dengan Ctrl A di dalam kotak, lalu kemudian home, kemudian paragraf, afternya dinolkan, multipelnya disimpelkan, jadi lebih berdempet seperti ini. Untuk merapikannya kita bisa memilih tab, lalu kita tulis nama, kemudian NIM juga. Kemudian juga di sini kita bisa menuliskan alamat ya. Oke, seperti ini sudah cukup. Kita mau gantikan warnanya juga sangat bisa. Oke, di sini fill. Kita silakan cocok-cocokkan saja dengan yang mana cocoknya. Atau kalau tidak ya kembali ke putih juga silahkan ya, atau kita sesuaikan dengan warna yang dasarnya lalu outline-nya dinolkan. Jadi bisa seperti ini. Untuk lebih jelas kita bisa beri tanda bold, namun untuk kerapihannya kita pastikan dulu sudah rapi, baru ini alamat ya, harusnya. Oke. Nah, untuk merapikan ini kita bisa gunakan ini ya, sehingga lebih mudah dibaca begitu. Ini cara mudahnya. Untuk yang font kita blurkan ya, atau warnanya kita samarkan ya, seperti ini. Lalu kemudian kalau tadi susah di atur apa namanya garisnya, rulernya, saudara bisa lakukan hal yang tadi ya, untuk menginisiasikan atau mengambil cara lain untuk supaya tidak terlihat hurufnya gitu. Lalu berikutnya sebelum kita save tentu kita tadi ya berikan kalimat-kalimat yang promosi. Kita bisa insert save karena temanya adalah kotak-kotak belah ketupat, jadi kita akan buat juga yang belah ketupat ya. Untuk format seperti biasa kita pilih in font of text. Kita cek, kurang ke bawah sedikit, kurang ke atas sedikit ya.
Baik, sudah cukup. Berikutnya kita kembali insert dan save lagi, kemudian kotak lagi. Kita bisa buat seperti ini. Untuk memastikan bahwa ini sudah presisi, kita gunakan rasio ya. Ini sudah. Kemudian untuk yang bayangannya juga disamakan rasionya, lalu kita pilih outline-nya tetap warna biru, fill-nya no, kemudian kita bisa pilih seperti ini, lalu kita pilih outline-nya adalah putih ya. Nah, berikutnya kita akan membuat kalimat marketingnya atau kata marketingnya, bisa dengan cara klik langsung di belah ketupatnya, lalu add text. Kita pilih dulu kata yang perwakilan saja. Ini karena Bapak sudah bikin, jadi Bapak akan copy paste. Semoga bisa. Tidak ya. Oke, baik, kalau tidak bisa berarti Bapak akan melakukan seperti ini saja sambil melihat hasilnya. Baik. Sini bisa kita melihat tulisannya discount. Kalau mau pakai huruf kapital juga boleh ya. Diskon 50% untuk 50 pemesan pertama. Oke. Kami tambahkan tadi pertama tik berlaku sampai dengan 31 Maret ya. Maret 2022, sorry. Karena ini jaraknya belum terformat dengan baik, kita akan format dengan cara paragraf, lalu single, ininya non dan outernya 0. Kemudian kita lihat sini masih belum presisi, jadi kita perlu memperkecil lagi. Untuk diskon 50%, karena ini hal yang dapat bisa menarik perhatian, kita berikan warna yang lebih cerah gitu ya. Misalkan seperti ini. Lalu berikutnya adalah kita tinggal masukin produknya. Misalkan zaka.com ini tadi berkaitan dengan restoran ya. Ini filenya akan Bapak save terlebih dahulu ya. Baik, kita akan melihat sekilas. Kita bisa ke view file, lalu print. Kita bisa lihat seperti ini kurang lebih ya. Kita akan tambahkan produk. Produk untuk yang seperti ini saudara bisa ambil di internet. Misalkan contohnya ini Bapak sesuai dengan bisnis yang kalau konsultan adalah konsultan di sosial media marketing. Ini bisa diambil sub-sub menu ini menjadi isinya adalah produk-produk saudara.
Dan ini adalah deskripsi dari produk-produk yang saudara tawarkan ya. Ini Bapak akan lebih cepat saja dengan mengcopy paste bagian-bagian yang sudah ada sehingga bisa lebih efektif. Kalau sudah, apa saja produk yang akan disampaikan atau di-provide, kita rapikan di brosurnya. Lalu kita tinggal masukkan saja deskripsi, sedikit saja, tidak terlalu banyak, ya, deskripsi dari produk tersebut ya. Oke, tinggal satu lagi, ini dia. Nah, sudah selesai. Baik saudara, untuk sahabat-sahabat sekalian silahkan dicoba di rumah masing-masing. Lalu kalau sudah, silakan saudara mengisi jadwal sudah, lalu kemudian mengirimkan tugasnya ke Japri ya, ke apa namanya, ke WA, silakan, nanti akan Bapak nilai ya. Baik, nah, seperti ini. Kalau sudah, kita akan lihat dengan cara print preview ya. Nah, seperti ini. Oke. Untuk membuat file as, save as, atau membuat PDF, sudah perlu save as, kemudian mengisipkannya gitu ya ke apa namanya, ke PDF. Tadi Bapak tidak ke PDF kan, berarti harus tambah nama file, tidak boleh sama halnya dengan yang sebelumnya. File, kemudian save as, lalu folder yang akan kita tuju, lalu pilih tipenya adalah PDF ya. Baik, inilah nanti sudah jadinya seperti ini kurang lebih. Tentu saudara bisa membuat yang lebih kreatif lagi yang memang sesuai dengan bisnisnya saudara. Ada yang mau jualan bisnis makanan silahkan, atau di bidang jasa, event organizer silahkan, dimaksimalkan, nanti dikumpulkan ke WhatsApp Bapak ya di 0852 2001 7134. Silahkan saudara, ini Bapak akan tutup terlebih dahulu. Untuk tanya jawab juga bisa dilakukan di WhatsApp atau di kolom komentar di YouTube atau juga kolom komentar di Google Classroom. Saudara silakan tugasnya membuat poster yang seperti ini, tapi desainnya boleh menduplikasi dari yang ini, atau juga desainnya boleh membuat desain sendiri ya dengan foto di tengah, lalu membuat gambar lengkungan-lengkungan. Bisa nanti produk-produknya bisa ditempelkan di tengah, gambar-gambarnya disesuaikan, dan informasi lebih lanjut juga tetap harus ada gitu ya di bagian bawah atau di bagian penyamping juga silahkan. Jadi silakan logo, kemudian produknya perlu dibuatkan tidak, maksudnya berkreasi sendiri, silahkan boleh ya. Ini ada yang tertinggal logo,
Saudara tinggal membuat logo yang seperti ini bagaimana? Oke, Bapak akan lanjutkan saja ya. Ini membuat logonya. Bapak melakukan shape yang ini, lalu kemudian menambahkan shape yang 100 shape juga. Oh, yang ini Bapak buat terlebih dahulu seperti ini, agak memanjang, lalu diputarkan ya ke arah yang diinginkan begitu. Nah, seperti ini. Kalau sudah cukup arahnya, kita duplikat saja, lalu kita naikkan seperti itu. Kalau sudah, kita duplikat lagi. Oke. Baik, kalau sudah, ini kita bisa buat grup ya, klik kanan, kontrol grup, lalu kita bisa sesuaikan arahnya seperti ini, lalu kita akan berikan warna putih, fillnya warna putih, atau fillnya ya warna putih seperti ini, outline-nya warna ini ya, seperti itu. Ini bebas logonya, silahkan saudara mau buat sendiri sangat boleh ya. Itu dituliskan namanya di sebelah sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini logo dan nama perusahaan. Itu bisa diambil dari shape, kemudian insert sini ya. Terus ke sini logo dan nama perusahaan. Kita perbesar kalimatnya seperti ini, lalu kita perlebar juga. Kita atur spasinya menjadi single, lalu kita bisa tambahkan bold dan kita lebih besarkan lagi. Logo dan nama perusahaan. Ya. Kita bisa atur juga dengan menggunakan kursor ya. Lalu kemudian kita outline kita hapus. Untuk fillnya kita sesuaikan dengan warna yang tadi dipilih. Mencari warna memang agak sulit ya. Kalau kita tidak ingat namanya, cukup waktu yang lama juga untuk membuat kotak gitu ya. Oke. Kalau sudah, ini bisa di grup semuanya untuk logo ini, kemudian klik kanan dan grup. Ya sudah. Yang kotak-kotak ini pun juga sama, kita bisa gunakan grup gitu. Oke, kurang lebih menjadi seperti ini dan kita akan membuat PDF-nya. Nah, saudara nanti tugasnya bisa membuat ini ya, kurang lebih seperti ini, atau juga yang lebih kreatif lebih bagus ya, dengan berbagai
desain ya, silahkan saudara kembangkan ya kreativitasnya, atau mau ngeduplikat minimal seperti ini gitu ya, tuliskan nama dan NIM lengkapnya. Baik, demikian materi pada hari ini disampaikan, semoga materinya bermanfaat, dan apa-apa yang bisa kita lakukan untuk pengembangan bisnis kita lakukan dengan sumber daya seadanya, semampunya ya. Salah satunya adalah dengan membuat poster tapi dengan menggunakan Microsoft Word, itu sangat memungkinkan sekali. Dan di Microsoft Word juga kita bisa membuat alat bisnis lainnya atau alat marketing lainnya untuk menunjang bisnis seperti kartu nama, pamflet, spanduk, dan lain sebagainya. Baik, demikian silahkan dibuat. Bapak tunggu untuk keaktifannya, mengirimkan ke WA hasilnya berbentuk PDF sampai jam 16.00. Lewat dari situ itu termasuk ke dalam tugas ya. Nanti tugasnya Bapak berikan hari ini dan sampai jam 9 malam. Terima kasih, ditutup dulu dengan alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.